Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, pasti kalian itu suka ya dengan, kalau saya sendiri juga memang ngefan, memang suka dengan Andy Lau gitu ya. Karena selain dia itu multi talenta, dia juga orangnya ganteng gitu ya, gantengnya. Tapi ganteng itu kan apa ya, relatif. Nah ini tuh adalah kisah seorang fan beratnya Andy Lau, fan berat, fan fanatik, boleh dikatakan seperti itu ya. Andy Lau Andy Lau itu lahir di Hong Kong 27 September 1961. Itu lahir Andy Lau, atau lebih nama Chinese-nya Lau Tahua itu juga boleh ya. nama Inggrisnya kan Andy Lau, nama bintangnya, nama artisnya gitu ya. Andy Lau ini 6 bersaudara. Nah, Andy Lau itu anak keempat, dan bapaknya Andy Lau itu seorang pemadam kebakaran gitu ya. Ibunya ibu rumah tangga biasa. Andy Lau kan 6 bersaudara, Andy Lau nomor 4. Nah, Andy Lau itu karena udah tahu ya kehidupannya orang tuanya itu, maksudnya bukan dari keluarga orang kaya gitu, orang biasa-biasa saja gitu. Nah, akhirnya pada waktu umur 19 tahun Andy Lau memutuskan untuk tidak kuliah. Untuk menekuni dunia artis, dunia main film, dan juga tarik suara, nyanyi. Andy Lau kan multi talent lah ya, selain film-filmnya di layar lebar itu 160 film yang dibintangi Andy Lau, 160, wow itu ya, 160 film. Dan bahkan dia nyanyinya itu, albumnya juga banyak, suaranya juga bagus, dan pasti setiap albumnya itu meledak gitu ya, booming gitu ya. Hingga dia hingga dinobatkan kayak misalnya kayak Michael Jackson itu King of the Rock gitu ya, rock and roll. Nah kalau ini dewa apa ya, saya agak lupa ya, maksudnya dia dinobatkan juga maksudnya artis hebat gitu ya, juga penyanyi hebat, dengan temannya Aaron Kwok, Jimmy Lin gitu, empat orang lah, Andy Lau, Aaron Kwok, terus Jimmy Lin, terus satunya saya agak lupa ya, pokoknya Hong Kong semua gitu ya. Nah pada tahun 1983 Andy Lau membintangi dan juga booming itu Return of the Condor Heroes gitu ya, Pendekar Raja Wali gitu. Dia sebagai pemeran utama, yaitu Yoko gitu. Kalian juga ada yang suka, ada yang pernah nonton filmnya, pokoknya bagus lah gitu ya. Kembalinya Pendekar Raja Wali itu bahasa Indonesianya Return of the Condor Heroes gitu, dengan dia bermain dengan IC Wong gitu ya. IC Wong artis Hong Kong juga, yang sebagai Bibi Lung gitu ya, sebagai Bibi Lung. Yoko dan Bibi Lung gitu ya, itu kan jadi pasangan dalam itu ya, dalam film Yoko itu, kembalinya Pendekar Raja Wali itu, terus dia main dengan itu Bibi Lung itu, IC Wong. Nah meledak itu filmnya 1983, itu saya baru lahir ya kayaknya itu. Nah dari film-filmnya dan juga banyak kan, God of Glamour, terus pokoknya banyak lah film-film polisi juga, mafia itu Andy Lau banyak sekali 160 film beliau bintangi gitu ya. Nah terus selain itu juga penyanyi, dia juga penyanyi Mandarin. Nah orang Hong Kong itu kan begitu ya guys, orang Hong Kong itu Mandarin bisa, Cantonese bisa, Inggris juga bisa. Orang Hong Kong itu multi talenta. Orang Taiwan belum tentu bisa bahasa Cantonese. Orang Cina belum bisa ngomong Kantonis. Tapi kalau orang Hong Kong, Mandarin bisa, Kantonis bisa, Hakka bisa. 6 bahasa Cina itu dibagi 8. Orang Hong Kong itu bisa, kadang ada yang bisa, tapi orang Hong Kong pasti semua bisa Mandarin. Karena Mandarin itu multi talenta. Bukan bahasa internasionalnya orang Cina. Cina kan dibagi-bagi ya, ada Taiwan, ada Hong Kong, ada Singapura, Makau gitu ya, dibagi-bagi itu. Nah pokoknya orang Hong Kong itu pasti bisa Mandarin, karena diajarin di sekolahan Hong Kong ini. Pelajaran bahasa ada 2 ya, Mandarin dan Inggris.
ini itu berawal dari cewek dari seorang gadis dari Cina dari Zhangzi gitu ya, apa itu ya, pulau di Cina itu kayak misalnya desa di Cina gitulah ya. Zhangzi itu ini namanya cewek gadis ini namanya Yang Lijian. Yang Lijian itu ibunya ibu rumah tangga biasa, ayahnya seorang guru gitu ya. Dia itu sangat apa ya, agak cerdas anaknya gitu ya. Dia rajin macam sekolah gitu ya. Sewaktu sekolah itu dia rajin banget, datang pagi-pagi, suka bersih-bersih di sekolahan. Itu waktu SD gitulah ya, hingga SMP gitu ya. Kan kalau di sini kan kalau di Hong Kong sama Cina itu SD, SMP, SMA itu satu sekolahan gitu ya, nggak pisah-pisah kayak di Indonesia gitu, nggak kalau di sini. Nah, sewaktu dia SMP kelas 2, ini cewek ini udah jatuh cinta dengan seorang gurunya. Nah dia itu menulis surat kepada gurunya, ini panggil aja yang Lijian gitu ya, Lijian gitu aja. Nah, dia nulisin surat kepada gurunya, tapi gurunya itu udah nikah, udah punya anak, otomatis kan jadi nggak mau sama yang Lijian ini gitu kan. Nah, setelah dia ditolak gitu karena udah menikah juga, jadi kan dia juga jadi sedih, dan suratnya itu malah diomong-omongin kepada seluruh murid-murid gitu ya. Ini Lijian ini nulis surat untuk saya, kan jadi malu gitu, ngapain gurunya juga kayak gitu kan, nggak bagus gitu, mending kan ngomong secara pribadi gitu ya. Nah, akhirnya dia kecewa dan memutuskan untuk tidak sekolah. Cewek ini ya, Lijian ini hanya tidak sekolah. Nah, sewaktu akhirnya dia putus sekolah gitu ya. Nah, waktu di rumah itu dia suka sekali nonton film-film Andy Lau. Bahkan dia katanya sampai tertidur itu sampai mimpi, katanya Andy Lau itu selalu datang di mimpi saya, di kamar saya, mimpi saya, dan dia itu merangkul saya, dia menasehatin saya, dia merayu dengan kata-kata cinta. Apakah Andy Lau itu jodoh saya gitu ya? Dan sampai kamarnya itu penuh dengan poster Andy Lau gitu ya, penuh dengan ya, itu kan namanya fan itu kayak gitu ya, kayak misalnya kamu ngefans sama Lee Min Ho gitu ya, kayak dulu waktu zaman saya kecil itu, ya bukan kecil lah, SMA gitu, ngefans sama Leonardo DiCaprio itu ya, film Titanic itu kan juga kamarnya beli posternya dipasang gitu. Nah, ini si Lijian ini sampai kamarnya ini penuh dengan poster Andy Lau gitu ya. Bahkan dia sampai bermimpi, dan ayahnya juga bermimpi yang sama katanya. Kok mimpi kita sama ya? Apakah kamu memang jodohnya Andy Lau gitu ya, si orang tuanya Lijian ini. Nah, akhirnya pada suatu hari itu orang tuanya ini ngumpulin duit sebanyak 5.000 RMB itu yuan gitu ya, uang Cina. 5.000 itu setara dengan 22 juta rupiah hanya untuk membiayai anaknya ke Hong Kong, menjadi kayak Andy Lau fan club gitu ya. Nah, tapi setelah anaknya ini ke Hong Kong, nggak taunya cuma organisasi, kayak misalnya saya ngefans sama Lee Min Ho, saya ngefans sama Andy Lau gitu, cuma kayak gitu doang, nggak bertemu dengan Andy Lau. Nah, setelah itu padahal itu udah 22 juta loh untuk biaya ke Hong Kong dari desa dia di Cina itu. Akhirnya pulang dia menyesal, agak menyesal, saya nggak ketemu Andy Lau ayah gitu ya. Dan akhirnya nggak apa-apa lah, maksudnya nanti lain waktu pasti akan ketemu. Nah, pada suatu hari juga Andy Lau akan syuting film di daerahnya Cina tempat Lijian ini, dekat dengan rumahnya. Filmnya itu jika dunia tanpa pencuri, if the world without thief gitu ya. Syutingnya itu di daerah di Cina, tempat dekat rumahnya Lijian. Nah, dia itu setiap hari nengokin di jalan di depan rumahnya, barangkali nanti Andy Lau datang ya. Tapi ternyata Andy Lau itu nggak datang, cuma syuting film di dekat rumahnya Lijian ini. Nah, akhirnya kan dia juga sedih, kenapa Andy Lau nggak datang, kenapa lah. Akhirnya ayahnya ini menjual rumahnya itu kalau dirupiahkan 500.000 RMB itu 90 juta ya guys ya. Rumahnya dijual hanya untuk ke Hong Kong. 90 juta hanya untuk melihat Andy Lau gitu ya. Itu pada tanggal 23 Maret
2007 keluarganya dan ayahnya dan si Yijan ini ke Hong Kong setelah menjual rumah, hingga maksudnya itu walaupun di Hong Kong itu tidur di McDonald, tidur di taman-taman, dia lakukan supaya irit biaya hidup untuk di Hong Kong. Kan ini dari Cina pedesaan datang ke Hong Kong itu mahal loh guys, tiketnya aja mahal, apalagi untuk nunggu konsernya itu kan dia datang 25 Maret, sedangkan 23 Maret konsernya 25 Maret 2007. Nah, tapi dia bisa melihat Andy Lau, bahkan bisa berfoto dengan Andy Lau, tapi dia masih ini ya kurang happy, kurang mantap. Kenapa Andy Lau nggak menyisakan waktu 1 jam untuk saya gitu ya. Nah, akhirnya mereka setelah 1 minggu di Hong Kong itu, mereka datang ke Corridor Hill. Corridor itu tempat rumahnya para kayak misalnya kalau Amerika itu Hollywood Hill gitu ya, California Hill kayak gitu ya, apa yang Hollywood, planet Hollywood itu yang perumahan untuk artis-artis lah. Mereka seminggu itu selalu bikin surat, maksudnya surat itu nitip surat ke tetangganya Andy Lau supaya suratnya ini dibaca Andy Lau gitu ya. Setelah seminggu di Hong Kong, akhirnya dia pulang ke negaranya gitu ya guys ya. Kan rumahnya udah dijual dan akhirnya mereka hidupnya ngontrak. Tapi kan dia masih ini ya, pokoknya dia tuh pengen berjodoh sekali dengan Andy Lau gitu loh. Makanya pengen sekali berjodoh dengan Andy Lau, tapi orang itu ya lihatlah. Terus pada suatu saat itu Luna wartawan Shanghai Cina gitu datang, ini ya, kamu ingin bertemu dengan Andy Lau, oke lah, sini sini surat-suratnya, nanti saya omongkan, saya bikin berita di media 12 tahun fan berat Andy Lau, atau 12 itu majalahnya 12 tahun menaksir Andy Lau gitu ya. Nah, akhirnya surat kabar itu terkenal di mana-mana, namanya itu membuat kayak koran gitu ya pada waktu itu kan ya itu. Terus dan berita itu sampai ke Andy Lau gitu ya. Nah, terus dia wartawan ini ngomong juga ke stafnya Andy Lau, manajernya Andy Lau, bolehkah ini Yijan ini ketemu dengan Andy Lau, tapi manajernya menolak, nggak boleh gitu ya. Nah, akhirnya wartawan ini, reporter ini menyuruh orang mirip-mirip Andy Lau biar untuk bertemu dengan Yijan. Tapi Yijan itu tahu itu tuh bukan Andy Lau, saya nggak mau, dia udah tahu, makanya dia tahu itu bukan Andy Lau, saya nggak mau, kan paham juga fan-nya. Terus dia nggak mau nemuin gitu ya. Nah, setelah itu Luna juga ya udahlah, ngapain juga orang ini susah dibilangin, makanya karena Andy Lau juga nggak mau, gimana. Nah, akhirnya setelah berita itu terus dia ke Hong Kong lagi gitu ya. Tapi belum ini sebelum dia pulang ke negaranya itu, maksudnya ya sebelum pulang, maaf ini salah ya ralat. Kan setelah nonton konser itu ayahnya jadi agak kecewa, kenapa Andy Lau nggak mau menemui anakku ya, maksudnya 1 jam saja, kenapa nggak ada waktu, yang artis kan sibuk lah ya. Nah, akhirnya ayahnya itu nekat naik mobil, kan ini masih di Hong Kong ya, naik mobil ke Tsim Sha Tsui. Tsim Sha Tsui itu kan lautan itu ya, ayahnya itu jebur ke laut Tsim Sha Tsui itu, karena itu kasihan sama anaknya ya, frustasi kenapa Andy Lau itu nggak berjodoh dengan anak saya gitu ya. Akhirnya meninggal dan akhirnya jasadnya diangkat oleh polisi. Terus mereka itu kan jadi sedih ya. Si Yijan itu juga kecewa sama Andy Lau, bahkan ibunya itu menuntut 1,5 miliar kepada Andy Lau gitu ya. Ayah saya sampai meninggal, kenapa kamu nggak mengerti saya gitu ya. Nah, sedangkan Andy Lau itu tiap hari itu menerima surat dari fan-fannya itu, tiap hari itu 100 surat. Nah, dari kejadian itu ayahnya Yijan meninggal, dia kan Andy Lau otomatis juga banyak fan, jadi kan dia depresi ya, sampai Andy Lau itu menyuruh psikolog gitu ya. Dia depresi karena saking banyak fan, banyaknya surat-surat setiap hari, 100 surat, bayangkan setiap hari. Fan-fannya itu selalu mengancam Andy Lau, kalau kamu tidak mau menemui saya akan bunuh diri gitu. Fan-fannya tuh gila juga, ini para fan-fan fanatik. Nah, akhirnya setelah itu kan nggak ketemu, nggak bisa berjodoh dengan Andy Lau. Ayahnya juga meninggal, akhirnya balik ke negaranya, ke China gitu ya. Balik ke China, akhirnya dia setelah wartawan itu akhirnya wartawan itu nanya lagi, kamu masih ingin ketemu Andy Lau? Tidak, saya sekarang tidak. Dan malah dia berpesan,
semoga kalian kalau ngefans sesuatu, misalnya keinginan mempunyai sesuatu, jangan terlalu berlebihan dan lihat siapa diri kamu gitu. Dia baru sadar, hanya gitu ya. Yang ngefans boleh ngefans tapi jangan berlebihan lah, jangan berharap ingin jodohnya gitu, jadi jodohnya. Nah setelah itu dia bekerja di sebuah supermarket dengan gaji sebulannya 4.500.000 gitu ya, 2.000 RMB, 2.000 yuan gitu ya. Setelah dia bekerja di supermarket, nah dan dia masih banyak hutangnya, dan nggak taunya ya, siapa itu reporternya ngomong ada seorang reporter ngomong bahwa hutang kamu udah lunas. Ternyata yang melunasi itu Endilo. Tapi reporter itu udah ngomong kalau yang membayar hutang kamu adalah Endilo yang melunasi hutang kamu. Nah itulah dari semua ini kita bisa ambil pelajaran, jangan terlalu ngefan overdosis. Nantinya malah seperti ini kan, sedangkan artis kan juga banyak fan, tapi dia terlalu overdosis banget kan ngefannya ya, sampai ingin berjodoh dengan Endilo. Oke guys, terima kasih karena ini udah jam 9, saya harus pulang. Nah ini emang menjadi artis itu banyak fannya gitu, tapi Endilo itu memang multi talenta ya guys ya. Saya suka lagu-lagunya Endilo itu yang Everyone is number one. Nah saya paling suka itu lagunya Endilo ya gitu. Oke guys, ya emang artis Endilo itu selain multi talenta, juga film-filmnya banyak. Bahkan saya juga suka nonton film-filmnya Endilo. Selain juga Luisco, kalau bintang-bintang waktu itu Endilo, Chow Yun Fat, Jackie Chan itu kan juga aktor-aktor lawas dan legend banget gitu ya. Ya cukup segini ceritanya. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ini tuh ngefan tapi terlalu terlalu fanatik ya, sampai dia ngefan Endilo sampai ingin berjodoh. Bayangin aja, masa ngefan ingin berjodoh, kan kayaknya tuh aneh banget ya guys ya. Sampai dari Cina datang ke Hong Kong beli tiket, sampai ayahnya juga mendukung banget anaknya. Ayahnya menjual rumahnya hanya untuk ingin bertemu Endilo gitu kan. Rasanya itu pengorbanan seorang orang tua itu juga hebat juga sih. Tapi ini terlalu salah.